れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali membahas dan menjelaskan mengenai beberapa hal menarik lain seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers. Khususnya tentang jalannya pertempuran terakhir antara Takemichi melawan Sano Manjiro. Sebenarnya pembahasan kami ini bersumber dari opini dan pendapat kalian semua yang selalu Oji-san baca pada semua kolom komentar kami pada beberapa hari terakhir ini, yaitu mengenai beberapa misteri besar yang tidak pernah terjawab dan juga tidak pernah terpecahkan dalam dunia baku hantam Tokyo Revengers. Nah, bagi kalian yang tidak suka dengan konten opini ataupun diskusi, kalian bisa langsung skip aja ya video ini dan tunggu sampai update chapter terbaru keluar pada hari Rabu besok. Sebaliknya, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari misteri yang pertama, yaitu mengenai sebuah pertanyaan terbesar dalam dunia baku hantam. Siapakah sebenarnya Hanagaki Takemichi? Dan apa hubungan dirinya dengan semua karakter yang ada di dalam manga ini? Khususnya dengan para anggota geng Tokyo Manji generasi pertama. Sejauh ini tidak ada satupun pembaca yang bisa menjawab mengenai misteri terbesar ini. Karena memang dalam 243 chapter yang sudah keluar, sama sekali tidak ada kisah yang menjelaskan atau menceritakan mengenai siapa sebenarnya Hanagaki Takemichi dari sudut pandang dirinya sendiri. Kalaupun Takemichi kecil pernah dimunculkan dalam cerita, sayangnya cerita itu datangnya dari sudut pandang orang lain, yaitu sudut pandang Tachibana Hina dan juga sudut pandang Kisaki Teta. Yang bahkan kebenaran mengenai cerita masa lalu tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara langsung oleh Hanagaki Takemichi. Karena setiap kali Hina membicarakan masa kecil dari Takemichi, jawaban dari Takemichi selalu sama, yaitu karena dirinya lupa atau tidak ingat sama sekali. Contohnya bisa kita lihat pada chapter 89, di mana pada momen ini Hina berkata kepada Takemichi bahwa Naoto sangat mirip sekali dengan Kisaki. Mendengar perkataan Hina tersebut, Takemichi pun terlihat kaget dan syok berat. Dia pun kemudian bertanya sekali lagi kepada Hina untuk memastikan. Namun nyatanya jawaban Hina tetap sama, yaitu Hina, Kisaki, dan juga Hanagaki Takemichi sudah saling kenal sejak mereka masih sangat kecil. Tapi hal tersebut bukanlah cerita milik Takemichi ya, melainkan cerita masa lalu milik Tachibana Hina. Takemichi bahkan tidak tahu apa-apa mengenai semua hal tersebut. Sangat berbanding terbalik sekali dengan semua karakter lain yang ada di manga ini. Hampir semua karakter penting lain yang ada di manga ini mempunyai cerita atau kisah masa lalu yang jelas. Mulai dari Baji, Chifuyu, dan Kazutora, kemudian Pachin, Peihan, dan Mitsuya, hingga Draken, Terano, Maiki, dan Senju. Semuanya mempunyai background atau cerita masa kecil yang jelas dan dimunculkan berkali-kali di dalam manga ini. Aneh banget bukan? Padahal karakter utama dari manga baku hantam ini adalah Hanagaki Takemichi. Tapi kenapa malah hanya dia sendiri yang tidak punya kisah masa lalu yang jelas? Mengenai siapakah jati dirinya yang asli, siapakah orang tuanya, dan dari mana sumber kekuatannya berasal. Oji-san yakin banget, jika pada pertempuran terakhir nanti atau pada akhir cerita nanti, Ken Wakui pasti akan menggunakan kisah masa lalu Takemichi tersebut sebagai plot armor atau kartu asnya. Karena jika kita lihat dari sudut pandang manapun, baik dari sisi kekuatan fisik ataupun keahlian bertarung, Takemichi sama sekali tidak memiliki kesempatan menang jika harus berduel melawan Sano Manjiro. Satu-satunya kartu as yang dimiliki oleh Takemichi saat ini hanyalah ingatannya sendiri, dan juga kekuatan melihat masa depan miliknya. Oji-san juga sangat yakin sekali, jika Takemichi pada garis waktu original adalah seorang berandalan yang luar biasa kuat. Hal ini sebenarnya sudah bisa dibuktikan berkali-kali oleh Ken Wakui Sensei. Pertama dan yang paling mudah ada pada saat Arc Black Dragons, di mana pada momen itu, Takemichi mampu bertarung dan menandingi kekuatan dari sang monster terkuat, yang merupakan presiden dari geng Black Dragons generasi ke-10, yaitu Taiju Shiba. Ya, meskipun pada saat itu Taiju sudah terluka lebih dulu oleh tusukan pisau Yuzuha, namun tetap saja Takemichi terbukti bisa bertarung dan mampu membuat Taiju kelelahan serta tumbang lebih dahulu. Yang kedua ada pada akhir arc Tenjiku, di mana pada saat itu Takemichi mampu bertarung dengan sangat hebat melawan Kisaki Teta.
Dia pun terlihat berkali-kali menggunakan jurus yang pernah digunakan oleh Mikey dan Draken untuk menghajar dan mengalahkan Kisaki Teta. Menarik banget bukan? Padahal Takemichi sama sekali tidak pernah berlatih bertarung. Namun ketika dibutuhkan atau ketika terpojok, Takemichi selalu berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya dan tiba-tiba malah menjadi pandai berkelahi. Namun sayangnya, setiap kali Takemichi sudah menjadi kuat, dia pun memilih untuk melakukan time leap ke masa depan. Dan saat dia kembali ke masa lalu, maka kekuatan bertarungnya selalu hilang dan ingatannya selalu dibuat memudar. Sederhananya, setiap kali Takemichi kembali ke masa lalu, dia selalu dibuat seperti karakter game yang baru dibuat. Dan semua kekuatan bela diri yang pernah dia tunjukkan sebelumnya tiba-tiba hilang dan tidak bisa dipakai lagi. Kesimpulannya, sebagai tokoh utama pada manga Bakuatam ini, Takemichi terbukti memiliki kekuatan besar yang terpendam dan terbukti bisa bertarung seperti berandalan lain pada umumnya. Harusnya ketika sudah tahu mengenai siapa jati dirinya yang asli melalui cerita flashback dari masa lalunya dan sudah tahu mengenai rahasia di balik kekuatan supranatural miliknya, Takemichi pasti diberi kesempatan untuk bertarung dengan epik 1 lawan 1 melawan Sano Manjiro. Tidak mungkin juga kan manga ini tamat dengan posisi Takemichi yang tetap menjadi lemah, tidak berdaya, dan hanya mengandalkan kekuatan bacot no jutsu miliknya saja. Selanjutnya mari kita bahas misteri besar yang kedua, yaitu siapakah sebenarnya yang mendorong Takemichi hingga jatuh ke perlintasan rel kereta api pada garis waktu original. Nah, sama dengan misteri pertama, sejauh ini tidak ada satupun pembaca yang mampu memberikan sebuah jawaban pasti mengenai siapakah orang yang mendorong Takemichi pada garis waktu original tersebut. Meskipun sebenarnya dalam manga ini sudah dijawab, yaitu akunlah orang yang mendorong Takemichi, namun di sini harus kita garis bawahi. Pengakuan akun tentang dirinya yang mendorong Takemichi jatuh ke rel kereta itu adalah akun yang ada di timeline atau garis waktu yang kedua, bukan garis waktu original. Karena di timeline original sendiri Takemichi belum bergabung ke dalam geng Tokyo Manji. Dengan tidak bergabungnya Takemichi ke dalam geng Toman, maka akun tidak akan pernah kenal dengan Sano Manjiro dan tidak akan pernah bergabung serta menjadi anggota eksekutif dari geng Tokyo Manji di masa depan. Aneh banget bukan? Menurut Oji-san, ini adalah plot hole terbesar yang ada di dalam manga Bakuatam ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapakah sebenarnya Hanagaki Takemichi ini? Dan siapa orang yang mendorong Takemichi pada garis waktu original? Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.